Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam video pembelajaran kolaboratif antara program studi manajemen Universitas Sulawesi Tenggara dengan jurusan manajemen Universitas Haluoleo. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami pemasaran realitas baru. Nah, sebelum itu saya mau memaparkan tentang perkembangan ilmu marketing ya, perkembangan atau evolusi atau marketing evolution ya. Nah, di mana yang pertama atau masa-masa sebelumnya itu perusahaan lebih berorientasi pada produk atau dikenal dengan produk oriented ya. Jadi di sebelum-sebelumnya perusahaan itu lebih pada bagaimana cara menghasilkan produk dan belum memperhatikan produk itu mau dijual kemana, produk itu untuk siapa. Ya, pada tahap itu atau pada masa itu hanya berusaha saja untuk membuat produk sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang mereka kehendaki sendiri dari sisi perusahaan tentunya. Nah, seiring perkembangan waktu, nampaknya itu tak lagi cukup ya untuk bisa bersaing di pasar, ya, di mana persaingan terus berkembang. Terus meningkat. Untuk menghasilkan satu produk, tentu bukan cuma satu perusahaan saja yang melakukan itu. Ada banyak perusahaan yang lain yang melakukan itu. Nah, sehingga orientasi hanya produk saja itu tidak cukup lagi. Kemudian berkembang pada customer oriented, ya. Jadi selain perusahaan itu memperhatikan produk itu dibuat dengan kualitas yang baik, perusahaan juga harus memperhatikan konsumen. Apa yang diinginkan oleh konsumen? Spesifikasi produk seperti apa yang konsumen kehendaki? Ya, sehingga antara produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Artinya bahwa saat itu perusahaan itu mulai melihat atau bisa melakukan menggali informasi dari konsumen. Mulai menggali apa yang diinginkan pasar. Nah, dalam perkembangannya ternyata produk oriented dan customer oriented itu tak lagi cukup untuk memenangkan persaingan, ya. Nah, kemudian berkembang di mana saat itu pemasaran juga harus berorientasi pada human capital atau human oriented, harus berorientasi pada spiritual. Kemudian dia harus juga berorientasi pada mitra, ya. Jadi bukan cuma hanya konsumen yang harus diperhatikan, tetapi nilai-nilai spiritual juga harus diperhatikan, ya. Kondisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Apakah produk itu misalnya tidak mencemari lingkungan? Apakah produk itu tidak melanggar nilai-nilai spiritual? Atau bahkan produk itu tidak mau bertolak belakang atau bisa ditolak oleh mitra. Nah, sehingga itu menjadi penting. Selain menghasilkan produk yang baik, yang berkualitas, perusahaan juga harus mampu memperhatikan apa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya perusahaan juga harus memperhatikan kondisi sosial. Ya, misalnya munculnya CSR misalnya, ya, atau bantuan-bantuan dari perusahaan itu merupakan wujud dari human oriented. Nah, apa manfaat dari perusahaan-perusahaan yang memperhatikan human oriented ini atau spiritual atau mitra?
Misalnya saja ketika perusahaan itu melakukan kesalahan misalnya atau melakukan kekeliruan, nah saat itu dia tidak akan mendapatkan perlawanan atau mendapatkan perlakuan yang spontanitas terhadap perusahaan itu, ya, karena konsumen atau masyarakat di sekitar perusahaan itu merasa diperhatikan, dan mereka lah yang akan betul-betul langsung menyampaikan dengan baik kepada perusahaan apa yang masih kurang, apa yang menjadi kekurangan di perusahaan itu. Nah, kemudian ternyata dalam proses perkembangannya, 3 modal itu, orientasi produk, orientasi customer, kemudian orientasi atau human oriented, itu tak cukup untuk bisa memenangkan kompetisi di pasar. Mesti ada integrasi teknologi atau dikenal dengan marketing di digital, ya. Jadi walaupun perusahaan itu memperhatikan 3 hal yang saya sebutkan tadi, namun dia tidak adaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, itu juga akan menjadi ancaman bagi perusahaan itu. Nah, di mana marketing digital itu misalnya sekarang bagaimana perusahaan itu melakukan branding, kemudian membuat konten marketing, kemudian si SEO, ya, search engine optimization, bagaimana perusahaan itu berada pada posisi teratas ketika dalam proses pencarian di media online. Nah, setiap perusahaan harus mampu itu, harus mampu mengintegrasikan diri pada adaptasi dengan teknologi. Nah, kalau ada perusahaan yang mampu melakukan 4 hal tersebut, diyakini perusahaan itu akan bisa memenangkan kompetisi di pasar. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.